Kembali bersama Bapak ya. Ya, karena tadi terjeda durasi sehingga videonya terpotong ya. Nah, sekarang Bapak lanjutkan ya. Ya, ini untuk kalimat rincian. Nah, tadi kan ini ibuku orang yang baik. Nah, nih sudah dibagi menjadi rinciannya, baik, ya kata baik ini dirinci menjadi 2 kalimat. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat rinciannya. Dari kalimat asal ini, kalimat asalnya ibuku orang yang baik. Nah, kemudian dirinci baiknya itu menjadi seperti ini. Nah, itu kalimat rincian ya. Bisa dipahami? Ya, lanjut. Nah, untuk ciri kebahasaan yang ketiga, nah teks deskripsi itu menggunakan kata dengan sinonim ya, sinonim dengan emosi yang kuat. Nah, itu menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Nah, seperti tadi sudah juga dicontohkan di slide yang lalu atau yang duluan. Nah, seperti ini. Nah, kata indah. Nah, ini kata indah. Nah, ini emosinya biasa ya. Kata indah ini emosinya biasa atau nilai rasanya biasa. Emosi itu nilai rasa ya. Lanjut, untuk emosi yang kuat, kata indah itu adalah elok, permai, nah boleh, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau orang mengatakan pemandangannya sangat indah, nah itu artinya biasa saja indahnya. Nah, kalau pemandangannya cukup elok, nah berarti lebih indah dari yang indah ini, gitu kan? Ada nilai rasa yang lebih dari kata indah, itulah elok. Permai juga demikian ya, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Nah, seperti itu disebut dengan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Oke, lanjut. Ciri selanjutnya yaitu menggunakan majas. Tahu anak majas? Pernah mendengar? Gaya bahasa. Nah, ini bahasa ini juga mempunyai gaya ya. Bukan kita saja yang punya gaya, bahasa pun juga mempunyai gaya. Untuk apa? Nah, supaya bahasa itu menjadi lebih menarik. Itulah fungsinya majas ya. Pengungkapan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk menjadikan bahasa itu lebih menarik. Nah, itu disebut gaya atau majas ya, gaya bahasa. Nah, contoh seperti ini. Untuk melukiskan secara konkret atau secara nyata yang menggunakan majas. Pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Nah, itu pasir pantai itu dikatakan lembut. Yang lembut itu nilai yang dapat merasakan lembut itu kan rasa ya. Lembut seperti bayi. Nah, ini menggunakan majas. Lembut seperti bayi, seperti bedak bayi gitu ya. Nah, itu adalah menggunakan majas. Bulunya lembut selembut kapas. Nah, itu juga selembut kapas. Nah, kemudian contoh yang lain, daun nyiur melambai-lambai. Nah, pernah enggak melihat daun nyiur, daun kelapa ya, yang bergoyang-goyang itu diterpa angin? Pernah lihat? Nah, itulah dikatakan melambai-lambai. Nah, kalau yang melambai-lambai itu biasanya apa kan? Tangan ya. Apakah daun nyiur itu seperti seperti tangan bisa melambai? Tidak. Nah, inilah pengungkapannya menggunakan majas atau gaya bahasa. Seperti tadi juga ombak menggempur. Bisakah ombak itu menggempur, bertarung, berperang? Itu kan tidak ya. Itu seperti itu dikatakan ombak menggempur. Nah, itu namanya kalimat yang menggunakan majas atau gaya bahasa. Oke, lanjut. Nah, yang kelima, menggunakan bahasa deskripsi. Bahasa deskripsi artinya
bahasa yang digunakan itu dapat melukiskan atau menggambarkan objek, ya. Sehingga pembaca itu atau pendengar yang membaca atau mendengar deskripsi kita itu seolah-olah bisa merasakan sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri. Nah, seperti apa yang kita deskripsikan. Nah, seperti itu namanya menggunakan bahasa deskripsi atau deskriptif, bersifat deskripsi. Nah, ini bisa dikatakan menggunakan bahasa deskriptif, ya. Oke. Terus yang terakhir, nah ini teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang, ya. Kata ganti orang. Nah, mungkin anak-anak masih ingat itu kata ganti orang itu. Yang mana kata ganti orang? Nah, kalian pernah menyebut diri kalian sendiri apa? Nah, kalian menyebut orang lain, orang yang kamu ajak berbicara itu apa? Kemudian kamu menyebut orang yang dibicarakan itu apa? Nah, itulah namanya kata ganti orang. Kata yang dipergunakan untuk mengganti orang yang diajak berbicara atau dibicarakan. Itu kata ganti orang. Nah, di sini nanti pengembangannya ada kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, ya. Kata ganti orang pertama tunggal, pertama jamak. Kata ganti orang kedua tunggal, kedua jamak. Kata ganti orang ketiga tunggal, kata ganti orang ketiga jamak. Nah, seperti itu. Silahkan diingat-ingat lagi, dibuka-buka lagi bukunya, dicari, dieksplor untuk kata ganti orang dan semua, ya, ciri bahasa dari teks deskripsi ini. Nah, itu ciri dari teks deskripsi, ya, dari segi kebahasaan. Nah, silakan nanti untuk penerapannya kalian bisa baca teks deskripsi seperti tadi, umpamanya ada rumahku, si Bagas kelinciku, Pantai Parangtritis, ayah panutanku, ibu inspirasiku. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa mencari ini, ya, kata khususnya, ya, kalimat rinciannya, sinonim dengan emosi kuat, majas, ya, bahasa deskriptifnya, kemudian kata ganti orangnya. Nah, seperti itu, ya. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir yaitu nanti kalian dapat menentukan jenis teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu juga ada jenis-jenisnya. Nah, pertama kita lihat dari segi bentuk atau berdasarkan bentuk teks. Berdasarkan bentuk teks deskripsi itu bisa digunakan menjadi, ada yang mungkin tahu? Ya. Nah, yang pertama bedakan menjadi dua, ya. Yang pertama ini teks deskripsi berdiri sendiri, ya. Kemudian teks deskripsi yang merupakan bagian dari teks lain. Nah, teks deskripsi yang berdiri sendiri ini contohnya seperti teks yang sudah anak-anak baca tadi, anak-anak lihat tadi, atau anak-anak buat kemarin, ya. Itu teks deskripsi berdiri sendiri, khusus teks deskripsi saja. Nah, kalau yang kedua, teks deskripsi merupakan bagian dari teks lain. Nah, itu teks deskripsi itu ada pada teks lain, ya. Misalnya ada teks narasi atau cerita. Nah, di dalam teks cerita itu ada diselipkan teks deskripsi. Nah, itu namanya teks deskripsi bagian dari teks lain. Misal pada cerita, pada cerpen, pada novel. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu jenis teks deskripsi. Ditinjau dari segi bentuknya. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan anak-anak paham dan bisa nanti membedakan, ya, teks deskripsi yang berdiri sendiri dengan teks deskripsi bagian dari teks lain. Nah, demikian penyampaian materi tentang teks deskripsi untuk kali ini. Semoga apa yang ditayangkan anak bisa paham dan bisa mengerti, ya, tentunya dengan terus belajar.